Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Helmiana SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Buntok, Bangka Barat. Di video kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, Modul 1.1, Koneksi Antar Materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah proses memanusiakan manusia sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Yang tujuannya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik di masyarakat maupun dirinya sendiri. Sedangkan pengajaran, menurut Ki Hajar Dewantara adalah merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Dalam melakukan pengajaran, sebagai pendidik, kita harus berpegang teguh kepada prinsip trilogi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso, Sung Tulodo, Ing Madya, Mangun Karso, dan Tutwuri Handayani. Di depan, guru menjadi teladan bagi murid, di tengah memberikan semangat, sedangkan ketika berada di belakang, guru memberikan motivasi dan dorongan kepada murid. Dalam pengajaran juga, kita sebagai pendidik harus memperhatikan yang namanya kodrat keadaan. Kodrat keadaan menurut Ki Hajar Dewantara terdiri dari dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu berhubungan dengan karakteristik alam tempat di mana masyarakat berada, di mana siswa akan terbentuk karakteristik dan kebiasaannya dari kodrat alam tersebut. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan zaman dari waktu ke waktu. Dalam melakukan proses pengajaran, peran pendidik adalah menuntun pembelajaran yang berorientasi kepada siswa, di mana siswa bertindak sebagai pelaku, sedangkan pengajar atau pendidik itu berperan sebagai penuntun ataupun pamong, pembimbing bagi siswa dalam pembelajaran. Pertanyaan pemantiknya adalah, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul dari Ki Hajar Dewantara? Sebelumnya, saya selalu beranggapan bahwa murid saya tidak kreatif sama sekali. Murid saya itu tidak bisa mandiri dalam mengerjakan tugas. Dan murid saya pun tidak ada motivasi untuk belajar, atau bisa dikatakan malas untuk belajar. Perubahan dari pemikiran perilaku setelah mempelajari modul ini adalah saya menyadari bahwa murid kurang diberikan kebebasan untuk mengeksplor diri mereka sendiri dalam gaya belajar. Murid juga kurang diberi bimbingan untuk melakukan bernalar kritis, serta ternyata media pembelajaran yang digunakan itu tidaklah beragam, sehingga tidak menarik. Kemudian apa yang dapat segera diterapkan agar pembelajaran di kelas lebih baik? Saya harus melakukan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid, yang artinya saya harus memperlakukan murid sebagai pelaku, sedangkan saya itu sebagai pembimbing. Saya harus memberikan kebebasan kepada murid agar lebih mengeksplor gaya belajar mereka sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Kemudian, saya harus membimbing murid agar terbiasa untuk bernalar kritis. Saya juga harus menyediakan atau membuat media pembelajaran yang lebih kreatif, kolaboratif, dan beragam
agar bisa memenuhi semua kebutuhan murid yang ada di dalam kelas, sehingga mereka termotivasi dan bersemangat untuk melakukan pembelajaran di dalam kelas. Satu hal yang harus segera saya lakukan kemudian adalah saya harus mengenali karakter serta latar belakang murid yang ada di dalam kelas dengan cara menjalin komunikasi yang baik dengan murid tersebut dan juga orang tua. Peran orang tua sebagai pembimbing di rumah untuk kemajuan pembelajaran siswa. Segera lakukan perubahan untuk pendidikan yang lebih baik. Ayo bergerak. Semoga video ini memberikan inspirasi kepada para pendidik untuk melaksanakan pengajaran yang lebih baik. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.